pertama, buka Microsoft Visual Studio. Ditunggu sampai muncul interface-nya. Setelah itu, klik New Project dan pilihlah Windows Form Application. Oke. Setelah muncul, ganti judul dari program kita, yaitu program quiz, dengan mengklik form 1 dan teksnya diganti menjadi quiz. Setelah itu kita tambahkan 3 buah label. Yang label 1 itu untuk judul, label 2 untuk tampilan nama, dan label ketiga untuk tampilan name. Dan diperbesar interface-nya. Ini kita taruh di tengah, di sini dan di sini. Untuk semua label kita perbesar ukurannya, atau jenis fontnya bisa kita rubah juga di sini. Bisa kita pakai Times New Roman, di bold dan ukurannya sekitar 26. Ini untuk label 1 kita rubah teksnya menjadi judul dari program kita, yaitu quiz. Label 2 itu adalah nama, dan label ketiga adalah name. Nah, ini terlalu besar, kita kecilkan saja. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan text box. Di sini user akan menginputkan nilai dari nama mereka serta name-nya. Ini sama, kita ganti menjadi Times New Roman juga dengan ukuran 12, sama dengan ukuran nama. Ini juga sama, kita lakukan sama juga, Times New Roman dan 22. Sekarang tinggal diperbesar, diperbesar, kita taruh ke bawah biar pas, ya, perbesar. Setelah itu kita tambahkan 2 buah button. Button pertama berguna untuk memulai, dan button kedua digunakan untuk keluar. Kita ganti teks dari button pertama kita, yaitu mulai, untuk memulai quiz, dan button kedua yaitu keluar. Di sini untuk keluar dari program quiz ini sendiri. Ya, bisa kita perbesar ukurannya. Kita pakai ukuran 20 saja. Oke, untuk interface-nya sudah. Agar lebih menarik, bisa kita tambahkan background. Backgroundnya di sini kita import dari file yang sudah ada. Contohnya ini, quiz for kids. Oke. Oke, tampilan ini juga bisa kita tampilkan biar nggak kelihatan backgroundnya. Maksudku, background colornya kita pilih transparan aja. Oke, untuk tampilan form 1 sudah. Kita akan menambahkan untuk form 2, kita tambahkan add Windows Form. Kita tambahkan ini, pilih Windows Form. Oke. Nah, sini muncul form 2.
Di form 2 kita akan menampilkan soal-soalnya. Soal-soalnya itu kita pilih 5 soal. Jadi untuk soal pertama ini label 1, dan untuk optionnya kita bisa menggunakan combo box. Ya, label 1 ini kita ganti teksnya dengan soal kita. Ini soal kita yaitu soal sejarah. Dan untuk combo boxnya bisa kita pilih edit items untuk menambahkan list-list yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 4 buah list karena ada 4 buah option A, B, C, D, E. Oke, dan untuk label 1 bisa kita perbesar ukurannya. Perbesar ukurannya sekitar 18 cukup. Enggak, 16 saja, 16. Jadi kita perbesar 16. Dan ini kita geser sedikit, kita panjangkan. Dan jenis untuk drop downnya kita ubah menjadi drop down list. Ini digunakan agar si user tidak bisa mengedit optionnya. Setelah itu kita melanjutkan untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, semua soal telah kita buat. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menambahkan button. Button di sini digunakan untuk menampilkan form selanjutnya karena kita akan membuat 10 soal. Dan di sini kita baru membuat 5 soal. Kita bisa perbesar ukuran dari teks buttonnya. Setelah itu kita tambahkan 3 buah label. 3 buah label di sini berfungsi untuk pembuatan timer. Label 2, label 3, dan label 4. Label 2 di sini adalah waktu menitnya. Waktu menit misal kita pakai ini 5 menit, dan ini tiganya 9. Nah, ini hanya sekedar tanda titik 2. Lalu kita perbesar. Kita perbesar ukuran labelnya. Oke, hal ini akan kita lakukan juga seperti pada form 3, yaitu form untuk soal ke-6, ke-7, dan ke-8 serta sampai ke-10. Jadi kita tambahkan form 3-nya. Ya, kita add dan tambahkan soal-soal yang akan kita tambahkan atau kita berikan kepada usernya, kita tambahkan. Oke, untuk form ketiga soal 6 sampai ke soal 10
telah kita buat, tetapi perbedaannya hanya pada button next. Kalau tadi itu menggunakan button next, ini buttonnya digunakan untuk form hasil, yaitu hasil dari nilai kita. Oke. Lalu kita bisa tambahkan form hasil tadi. Form hasilnya kita tambahkan, yaitu form keempat. Form hasil di sini kita ingin ada nilai, nama, name, serta kelulusan dari orang tersebut. Pertama kita tambahkan label 1. Ini untuk nama. Lalu sebuah label atau textbook sama saja, terserah mau pakai mana, tapi saya akan pakai textbook saja. Oke, cara ini akan kita lakukan juga untuk nama. Sudah, berarti kita tinggal name, nilai, serta keterangan kelulusan. Oke. Oh ya, tadi saya lupa mengatakan bahwa jenis dari textbook yang kita pilih adalah textbook yang tipenya read only, jadi tidak bisa diedit oleh si user, jadi hanya bisa dibaca seperti label dari fungsinya. Di sini kita akan menambahkan dua buah button atau tombol, yaitu untuk tombol kembali serta tombol exit atau tombol keluar. Tombol kembali ini berfungsi untuk kita kembali ke form 1 untuk memulai lagi permainan kuis ini. Sedangkan untuk exit digunakan untuk keluar dari program ini. Oke, semua interface untuk form 1, form 2, form 3, dan form 4 telah kita buat dan akan kita lanjutkan ke listing programnya. Ya, di sini kita akan memulai coding untuk form 1. Di sini saya telah menuliskan coding-codingnya. Ada beberapa event seperti format inputan dari textbook 1, yaitu kita gunakan keypress sama seperti textbook 2 juga textbooknya. Setelah itu ada untuk button, ini button 1 perintahnya itu klik, dan button 2 perintahnya klik juga. Di sini kita membatasi dari karakter yang bisa memasuki textbox 1. Jadi textbox 1 itu hanya bisa dipencet oleh A sampai Z, A besar sampai Z, backspace, serta spasi. Dan bedanya dengan textbook 2 itu kan angka, dia name. Jadi itunya berupa angka. Setelah itu di sini perintah untuk button klik, yaitu button mulai. Button mulai ini untuk menampilkan form 2 dan untuk menyembunyikan form ini, serta untuk menjalankan timer yang ada di form 2 itu sendiri. Sedangkan untuk button 2 itu kita gunakan N, yaitu untuk keluar dari program ini. Ya, ini sudah saya listing codingnya di form kedua. Di sini ada pertama listing perintah untuk button 1, yaitu button next. Ya, untuk button next itu perintahnya untuk menonaktifkan timer ini, karena kalau sudah jawab soalnya ya waktunya harusnya berhenti, dan untuk mengembalikan nilainya, serta untuk mengaktifkan timer yang ada pada form ketiga jika timernya itu belum enable, belum
aktif. Untuk combo box setiap 1 2 3 4 5 sama, yaitu jika teks pada combo box ini maka nilainya akan kita tambahkan 10. Setelah itu ini listing untuk timernya, jadi kita gunakan 1000 karena di Visual Basic itu detiknya itu milidetik, dan ini jika label 3 itu ini lebih besar dari 0, maka dia akan mengurangi, jadi ada countdown sama seperti label 2, cuman perbedaannya label 2 akan dikurangi satu jika label 3 itu nilainya sudah 0, dan begitu seterusnya. Dan jika keduanya udah 0 berarti waktunya telah habis, maka kita akan menampilkan form 3 dan menyembunyikan form ini serta menonaktifkan timernya. Oke, kita akan lanjutkan untuk coding dari form ketiga. Oke, kita lanjut ke listing coding di form ketiga. Di form ketiga untuk combo boxnya, ya, combo box ini masih sama listingnya dengan yang ada pada form kedua. Ini sama saja, sama. Bedanya pada form ketiga itu button satunya dikliknya, perbedaannya. Jika ini dia akan mengaktifkan timer, sedangkan di form ketiga tidak ada karena pada form keempat kita tidak menggunakan timer. Setelah itu kita untuk timer yang ada pada form ketiga codingnya masih sama, yaitu jika nilai dari label satunya untuk sekonnya lebih besar daripada 0 maka dikurangi, jadi countdown dia dari 60 59. Ini jika dia udah itu maka ini juga untuk label 2 nya untuk menitnya sama, dan untuk jika keduanya 0 berarti waktu habis masih sama. Bedanya tadi hanya di sini karena pada form keempat kita tidak menggunakan timer lagi. Ya, kita lanjutkan ke listing coding pada form keempat. Ya, kita masuk ke listing coding pada form keempat, yaitu ada perintah button 1, yaitu button kembali untuk kembali menampilkan form 1 dan menyembunyikan form ini, serta ini rekapannya yaitu pada textbox 123 ini. Ya, ini jika 6 nilai kita lebih besar sama 10 kita akan lulus, dan jika tidak belum berhasil. Dan pada form keempat ada juga exit digunakan untuk keluar dari program. Jadi kita coba kali nimnya 21 mulai. Ya, dia menjawab. Ya, tidak mau menjawab. Ya, dia dapat nilai 50, jadi dia belum berhasil. Kembali untuk memulai kembali kuisnya dan keluar. Oke, segitu saja tutorial untuk pembuatan program. Terima kasih telah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.